Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Cunda Rojat Sidik Saladin. You can call me Cunda. I am a student at Sunan Gunung Jati University. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah English Elementary. Mungkin ada beberapa bahasan ya, ada beberapa topik. Yang pertama topik introduce, perkenalan. Yang kedua ada question word. Yang ketiga ada question form yes or no and information question. Yang pertama how to do introduce yourself in English. Bagaimana tata cara memperkenalkan diri kamu di dalam bahasa Inggris. Tentunya yang pertama ada greeting, sapaan atau salam. Kita bisa mengucapkannya dengan hello everyone atau hello everybody atau hi everyone atau hi everybody, yang artinya halo semuanya. Bisa juga ketika misal dalam pagi misal bisa good morning, siang good afternoon, malam good evening. Nah, sebelum memperkenalkan nama, kita alangkah baiknya meminta izin dulu. Contohnya, let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Atau I'd like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. Kayak gitu. Nah, yang kedua, your name atau namamu. Kita kasih tahu nama kita. My name is atau my names titik-titik. Kalau contohnya my name's Cunda, I am Cunda. Terus you can call me, kamu bisa panggil aku, you can call me Cunda for example. Terus yang ketiga ada location atau lokasi. I am from, saya berasal dari, I am from Bandung, I am from Bali misalnya, kayak gitu. Terus yang keempat ada additional introduction, tambahan perkenalan. Bisa umur, age, I am years old, atau kalau saya misal I am 80 years old, saya berusia 18 tahun. Kayak gitu. Terus yang kedua ada family members, anggota keluarga. Misal I have one elder sister, saya memiliki satu kakak perempuan. Nah, ini opsional, bisa diganti-ganti. Bisa juga I have one elder brother, saya memiliki satu kakak cowok laki-laki. Atau yang kedua I am the second child of two siblings, saya anak kedua dari dua bersaudara. Nah, bisa juga diganti, I am the second child of three siblings, saya anak kedua dari tiga bersaudara. Terus bisa juga I am the youngest child of two siblings, saya anak bungsu dari tiga bersaudara. Bisa juga I am eldest child of two siblings, saya anak sulung dari dua bersaudara. Kayak gitu. Ini opsional, bisa diganti-ganti, misalnya jadi 4, jadi 5, terserah teman-teman. Terus misal mau memperkenalkan ayah atau pekerjaan ayah, misal my father is a doctor, my father is my mother is a housewife, papaku seorang dokter, atau mamaku seorang ibu rumah tangga. Kayak gitu. Lanjut. Terus profesi, misalnya profession, I am student at, misal kalau saya
I am student at Sunan Gunung Jati University. Opsional ini juga. Misal kalau SMA, I am a student at Hias Senior High School atau Junior High School kelas SMP. Nah, terus ada hobbies atau hobi. Kita bisa mengekspresikannya dengan I like apa, my hobby is apa. Misal my hobby is reading kayak gitu. Hobi saya membaca gitu. Saya suka membaca. Terus mungkin yang terakhir kita bisa memberitahu cita-cita kita dengan mengekspresikannya dengan I want to be atau an, misal I want to be a doctor, misal kayak gitu. Nah, misal ini ada contoh ya, misal for example contoh. Hello everyone, I'd like to introduce myself. My name is Naruto Uzumaki, you can call me Naruto. I am from Konoha. I am 18 years old. I am a student at Ninja Academy in the second grade. So, I am the only child in my family. My father is a Hokage and my mother is a housewife. Okay, that's all. Thank you everyone and nice to meet you. Nah, contohnya bisa kayak gitu. Lanjut. Topik yang kedua yaitu question form of yes or no dan and information question. Yang pertama yes or no question. Nah, yes or no question tuh pertanyaan yang cuma butuh jawaban yes atau yes or no, atau ya atau tidak. Nah, yes or no question itu ada dua sentence. Yang pertama untuk verbal, yang kedua untuk nominal. Nah, yang verbal ini rumusnya auxiliary, terus subject, terus verb, terus objek. Nah, objek ini bisa adverb atau keterangan, bisa keterangan waktu, keterangan tempat kayak gitu. Untuk nominal itu sendiri ada auxiliary, subject, terus ana. Nah, ana tuh singkatan dari adjective, noun sama adverb. Nah, auxiliary juga di sini untuk yang verbal ada do, does, did, have, has, had, will, dan lain-lain. Adapun untuk nominal is, are, was, were, sama be, been juga, being bisa. Untuk langsung aja ke contohnya ya. Misal, does she sing a song? Kenapa ini does? Karena subjeknya si, perempuan kayak gitu. Nah, apakah dia perempuan menyanyikan sebuah lagu? Kalau iya, yes she does. Kalau tidak, no she does not atau no she doesn't. Nah, kayak gitu. Yang kedua ada are you ready? Kalau kita ready, apa kamu siap? Nah, kalau kita siap, yes I ready. Kalau tidak, no I am. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua ada information question. Nah, jadi pertanyaan yang jawabannya tuh perlu informasi, enggak sekedar ya atau tidak doang yang kayak tadi, enggak kayak tadi. Banyak di sini kalimat tanya, misal who, what, where, when, why, whom, whose, which, dan how. Bisa langsung aja misal. Nah, information question untuk simple past. Nah, kan simple past tuh ngebicarain yang lampau-lampau gitu ya, atau verb 2 kayak gitu. Nah, misal kalau menanyakan subjek, question word plus question word langsung verb 2. Kalau nanyain verb what terus auxiliary tambah subjek terus do.
Terus kalau selain subjek atau verb atau bisa nanyain objek, rumusnya question word plus auxiliary plus subjek terus ditambah verb 1 kayak gitu. Kita langsung aja ke kalimatnya, misal my dog ate a bone yesterday. Anjingku atau anjingku sudah memakan tulang kemarin kayak gitu. Nah, terus kalau mau menanyain subjek bagaimana? Nah, ini what at a bone yesterday? Siapa yang memakan sebuah tulang kemarin? My dog. Kayak gitu. Terus nanyain pekerjaan, nanyain what did my dog do? Apa yang telah dilakukan anjingku? Memakan tulang kayak gitu. Terus kalau mau nanyain objek, misal apa yang dimakan? What did my dog eat? Kembali lagi ke bab 1. What did my dog eat? Apa yang dimakan oleh anjing saya? A bone, sebuah tulang. Nah, kayak gitu. Terus ada untuk perfect, present perfect, simple present perfect. Cuma sama aja, cuma diganti verb 3 sama ini ya diganti do jadi done. Langsung aja ke contohnya ya. Nah, they have brought 3 books at school. Mereka membawa 3 buku dari sekolah. Nah, misal kalau main siapa, nah kenapa tadi what nggak pakai wu gitu siapanya. Nah, karena yang tadi tuh anjing tuh bukan person. Nah, kalau wu tuh harus person. Jadi ini they itu kan person ya, orang, jadi pakai wu. Kalau tadi anjing enggak pakai what. Nah, jadi ini who has brought 3 books at school. Siapa mereka. Nah, kayak gitu. What have they done? Apa yang dilakukan? Membawa. Nah, gitu. Terus what have they brought at school? Apa yang dibawa teh? 3 book. Apa yang dibawa tuh apa? 3 buku. Where have they brought 3 books? Di mana? At school. Nah, kayak gitu. Ke topik yang ketiga ada question word. Nah, question word itu kata yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. Contohnya what, apa, digunakan untuk menanyakan benda atau hal. Nah, contohnya what do you want, apa yang kamu inginkan. Yang kedua, what are you doing, apa yang kamu sedang lakukan. Nah, yang ketiga juga, nah ini mohon maaf salah ya, belum diganti, harusnya where di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, misal contohnya where does he live, di mana ia tinggal. Nah, yang ketiga nih salah, mohon maaf, when, kapan, digunakan untuk menanyakan waktu gitu. When does the bus from Jakarta arrive, kapan bus dari Jakarta itu tiba, kayak gitu. Terus yang keempat ada why, mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan. Misalnya, why do you hate me? Mengapa kamu membenci saya? Nah, kayak gitu. Yang kelima ada which, yang mana digunakan untuk menanyakan orang atau person, benda atau hal yang mana yang dimaksudkan di antara sejumlah orang, benda atau hal. Nah, contohnya tuh which one is better? Yang mana yang lebih baik? Terus ada who, siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau person. Who send me a message, siapa yang mengirimku pesan, kayak gitu. Terus ada whom, siapa, objek. Nah, itu sebagai objek di sini digunakan untuk menanyakan orang yang menerima aksi. Contohnya whom are you going to meet, siapa yang akan kamu temui. Terus ada whose, siapa, tapi sebagai posesif, digunakan untuk orang yang mana yang memiliki sesuatu. Contohnya whose turn is it, giliran siapa ini. Nah, kayak gitu. Nah, untuk how, bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara, tata cara.
Nah, question word ini juga dapat dikombinasikan dengan berbagai huruf, misal menjadi how often, seberapa sering, how far, seberapa jauh, how much atau how many, berapa banyak, atau bisa juga how long, berapa lama. Nah, kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik itu dari slide ataupun dari tulisan saya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.